Materi pertama yaitu tata surya. Pengertian tata surya. Tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang besar yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbitnya yang berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya juga disebut sebagai solar system atau juga disebut sebagai keluarga matahari, the sun and its family, adalah suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi dengan planet-planet, komet, bintang berekor, meteor, satelit, dan asteroid. Selanjutnya yaitu gambaran tata surya. Ini disebut dengan matahari. Ini adalah planet Merkurius, dan yang kedua adalah planet Venus, yang ketiga adalah bumi, dan yang keempat Mars. Dan yang paling besar adalah planet Jupiter, yang paling cantik adalah planet Saturnus, dan yang ini adalah planet Uranus, dan yang ujung adalah planet Neptunus. Planet dalam, yang dimaksud dengan planet dalam adalah planet yang di dalam sabuk asteroid. Dan planet luar adalah planet yang berada di luar sabuk asteroid. Anggota tata surya. Anggota tata surya yang pertama ada matahari. Matahari adalah bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama sistem tata surya ini. Matahari adalah pusat dari tata surya. Matahari adalah suatu bola gas panas yang memancarkan sendiri sumber energi ke segala arah. Matahari merupakan pusat tata surya. Bagi kita matahari itu super besar, tetapi ternyata di jagat raya. Yang kedua ada Merkurius. Merkurius adalah planet dalam yang terkecil dan termasuk paling dekat dengan matahari. Jarak rata-rata ke matahari 58 juta kilometer dan memiliki garis tengah 4.880 kilometer. Merkurius tidak mengandung atmosfer. Suhu sekitar planet berkisaran antara 200 Celcius sampai 400 Celcius. Gravitasi Merkurius kurang lebih hanya sepertiga kali gravitasi bumi. Yang ketiga ada Venus. Planet ini merupakan planet terdekat dengan bumi. Ia memiliki garis tengah sepanjang 12.104 km. Jarak rata-rata ke matahari 106 km. Periode revolusinya 224 hari. Gravitasi Venus 2.300 dan tekanan udaranya 20 atmosfer, 20 kali tekanan udara di bumi. Permukaan Venus ditutupi awan tebal sehingga mencapai 48 km. Selanjutnya ada anggota tata surya bumi. Bumi merupakan planet ukuran ketiga dan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Planet bumi merupakan planet yang istimewa karena bumi bukan hanya tempat hidup manusia semesta, tapi juga makhluk hidup lainnya berkembang biak dengan baik. Planet bumi memiliki satelit yaitu bulan. Yang kelima ada Mars. Mars dilihat dari lintasannya antara bumi dan matahari juga, termasuk planet yang terdekat dengan bumi. Jarak rata-rata planet Mars dengan matahari 228 km, beredar mengelilingi matahari dalam waktu 687 hari. Waktu rotasinya 24 jam, 37 menit, 21 detik. Seperti planet lainnya, Mars memiliki 2 satelit, yaitu Deimos, berdiameter 10 x 12 x 16 km, dan periode orbitnya 30,3 hari. Deimos terbit dan terbenam seperti bulan di bumi. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar. Ia memiliki diameter 130.000 km. Jarak rata-rata ke matahari kurang lebih sekitaran 778 juta km. Dan struktur Jupiter hampir sama dengan struktur matahari yang kebanyakan terdiri dari hidrogen serta campurannya yaitu NH3, amoniak, helium, dan metan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan. Jadi yang seterusnya itu adalah planet Saturnus. Jadi planet Saturnus ini adalah planet kedua yang terbesar setelah Jupiter. Jarak rata-rata ke matahari ini kurang lebih 1.429 km. Jangka revolusi planet ini adalah 29,5 tahun. Dan waktu yang diperlukan untuk
berputar pada sumbunya adalah 10 jam. Nah, Saturnus juga memiliki 17 satelit dan beberapa yang paling menonjol adalah Titan, Thetis, Rhea, Dione, dan 3 cincin yang indah. Teman-teman sudah tahu kan pastinya planet Saturnus. Nah, yang seterusnya itu adalah planet Uranus. Nah, planet Uranus ini memiliki jarak rata-rata dengan matahari sekitar 2.869 juta kilometer. Beredar mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun dengan kecepatan rotasi hingga 11 jam. Nah, planet ini berdiameter 49.700 km. Pada planet ini ditemukan unsur helium, hidrogen, dan metan. Dan planet ini juga mempunyai 5 satelit, yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, dan Titania, dan Oberon. Nah, keistimewaan planet ini juga adalah letak sumbu rotasinya yang sebidang dengan bidang revolusinya. Pada Uranus, matahari bergeser dari utara ke selatan dalam periode revolusinya. Baik, yang selanjutnya itu ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini adalah suatu planet yang terjauh dengan matahari. Jaraknya juga sekitar 4.495 juta kilometer dengan matahari dan beredar mengelilingi matahari dalam waktu 165 tahun. Waktu rotasinya juga 15 jam. Satelit yang dimiliki Neptunus ada 2. Yang pertama itu Triton yang berdiameter 4.000 km. Dan seterusnya itu Nereid yang diameternya 20.000 km. Letaknya lebih jauh dari bumi bila dibandingkan dengan Triton tadi. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang asteroid dan komet. Jadi, asteroid merupakan materi batuan yang kedudukannya terletak di antara Mars dan Jupiter. Materi dari asteroid tersebut sebagian gagal menjadi planet karena adanya gaya gravitasi Jupiter yang sangat kuat, dan itu terjadi berlangsung secara terus-menerus sehingga menghancurkan sebagian lain materinya. Akibatnya, hamparan materi itu menjadi sabuk asteroid yang sekarang menjadi bongkahan cincin raksasa dan serpihan batuan. Asteroid menempati sabuk utama yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Lalu komet. Komet merupakan kumpulan bongkahan batuan yang diselubungi kabung gas. Ketika mendekati matahari, komet mengeluarkan gas yang bercahaya pada bagian kepala dan semburan cahaya pada ekornya. Diameter komet termasuk selubung gas kurang lebih dari sejauh 100.000 km. Semakin dekat komet dengan matahari, maka semakin besar pula tekanan cahaya matahari yang diterimanya, dan akan semakin panjang pula ekornya. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya bulan adalah satelit alami bumi. Sebenarnya, terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang, atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi, tetapi jarang digunakan. Bumi sendiri sebenarnya merupakan satelit alam. Selanjutnya yaitu satelit buatan. Satelit buatan adalah objek yang diluncurkan ke ruang angkasa oleh manusia dengan tujuan tertentu. Mereka beredar di sekitar planet atau benda langit lainnya dalam orbit yang telah ditentukan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diletakkan di suatu orbit tertentu menggunakan alat transportasi peluncuran untuk fungsi tertentu. Selanjutnya, materi terakhir yaitu tentang meteor. Meteor adalah benda langit yang masuk ke dalam wilayah atmosfer bumi yang mengakibatkan terjadinya gesekan permukaan bumi dengan kecepatan tinggi. Akibat adanya gesekan yang cepat tersebut menimbulkan pijaran api dan cahaya yang dari
kejauhan kita melihatnya seperti bintang jatuh.